Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning, good afternoon, or good evening, everyone. So, welcome back to our TOEIC 4 class. Now, we will continue to Business Plus book. I just do believe that in TOEIC 3, you already learned this book from Unit 1, 2, 3, 4, and 5. Now, let's go on to Unit 6 now, area. So, if you see, in Unit 6, we will learn about how would you like to pay. Pay, you already know that it means that membayar gitu ya, or bayar. So, if you ask someone, how would you like to pay? It means that bagaimana gitu ya, Anda akan membayar. So, whether it is by using cash or card, ya, biasanya dijawabnya dengan, oh saya bayarnya pakai uang cash, oh saya bayarnya pakai kartu gitu ya. So this is a question if you would like to ask how the people would like to pay. Now let's go on. For this part, this listening, I want you to, it will be your exercise, everyone. So it will be your homework, your exercise. Please make sure you will listen to the audio. I will give you the audio. Ya, jadi nanti di bagian latihannya akan ada audionya. Coba latihan sendiri untuk listeningnya ini. But how to do the listening? Katanya Kasim Watana, si Kasim ini ya, katanya work for a bank in a Bangkok. Jadi dia kerja di sebuah bank di Bangkok, Thailand. Listen to the conversation, kita dengarkan percakapannya. Ya, it means percakapan. And match the person with the request. Nah, sekarang kita mau cocokkan nih orang-orang yang nemuin si Kasim ini di bank dengan apa yang mau mereka lakukan di bank itu ya. Ada Mr. May Watson, Mr. O'Brien, sama The American Woman, seorang wanita dari Amerika gitu ya. Nah, ada 3 pilihan yang mereka lakukan. Ada kata take a loan, cash credit, atau open an account. So, what is the meaning of loan? Loan means pinjaman. Ya, loans means pinjaman. So it means that if you're going to the bank and you take a loan, artinya Anda mengambil pinjaman. Ya, jadi kalau ambil hutang di bank itu bahasa Inggrisnya take a loan. And then cash checks. Kalau cash itu bukan ini ya, maksudnya mencairkan. Nah, mencairkan cek. Cairkan uang yang masih dalam bentuk cek gitu ya. And then open an account. Nah, account di sini bukan akun apa gitu ya. An account if you are going to the bank, accounts means rekening. Nah, jadi membuka rekening. Jadi di antara 3 ini, siapa yang ngambil pinjaman, siapa yang mencairkan uang cash, siapa yang mencairkan cek gitu ya, dan siapa yang buka rekening. Coba nanti didengarkan dari track yang ke-23 untuk latihannya ya. Okay, now let's continue to the next part. Okay, now for the next part, let's see for the same listening, ya masih dengan listening yang sama nih. 23, audio di 23-nya juga. Tapi dia bilang katanya listen to the conversation again. Dengerin lagi listening yang sama. And complete the sentence with words from the box. Nah, jadi kita mau lengkapin titik-titik yang di sini dengan kalimat yang ada di dalam box ini sebenarnya. Sebenarnya tanpa listening pun bisa dijawab gitu ya. Tapi lebih memudahkan nanti coba didengar dulu listeningnya. Now here is the vocabulary that you may find in a bank. Ya, jadi ini adalah vocab bahasa Inggris yang mungkin sering kalian temuin di bank gitu ya. Nah, now like I will help you to translate the question. Ya, kita coba translate dulu beberapa kata di sini untuk mempermudah kalian nanti menjawabnya ya. Jadi nanti ada kata ATM udah tahu ya. Actually, what is the short of ATM? What is ATM stands for? Jadi kalau ATM, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan anjungan tunai mandiri, but in English, actually A here means automatic, T here means teller, and M here for machine, ya. Okay. Now you have the word bank transfer, udah tahu ya, transfer bank. Borrow, ya jangan ketukar ya antara borrow sama lend. Ya, borrow sama lend itu hampir-hampir mirip.
But if it is borrow, it means that minjam, ya, meminjam. But if it is lend, itu artinya meminjamkan or meminjami. Jadi if I say, I lend you the money, artinya saya meminjamkan kamu uang. Tapi kalau I borrow you the money, saya minjem uang sama kamu. Gitu ya. Jadi dia berbeda maknanya, tapi mirip-mirip. And here we have checking sama ada saving. Nah, checking sama saving ini jenisnya yang sama. Dia sebenarnya untuk jawaban di nomor 1 nih, Miss kasih tahu tuh ya. Ada namanya checking account. Ada juga bahasa Inggris yang namanya saving account. Okay. So saving account tadi udah dikasih tahu kan sebelumnya bahwa account means rekening gitu ya. In English means rekening. Tapi kalau dia yang saving itu rekening tabungan. But for checking account itulah yang disebut rekening giro kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, ada exchange pertukaran. Nah, apa yang tukar apa di sini ya nanti dilihat di kalimat yang di bawah. Terus ada travels check. Ya, cek khusus untuk orang-orang yang traveling gitu ya. Orang yang suka berjalan-jalan kemana-mana, nah biasanya itu ada checks, biasanya yang lebih memudahkan mereka kalau mereka lagi di negara lain. Ada salary, ya gaji. Nah, tadi loan udah tahu ya, loan pinjaman. Nah dari nomor 1 udah Miss bantu jawab ya tadi ya, saving accounts and checking accounts. Now number 2 until number 8, it will be your exercise. Ya nomor 2 sampai 8, nanti coba kalian yang jawab dari listening audio yang ada. Okay, now let's continue. Oke, yang selanjutnya ini masih juga ada part listening, masih di listening yang sama tadi audionya, tapi kali ini coba diisi titik-titiknya nih, titik-titik yang di sini, titik-titiknya ini ya. Nanti didengar, I want my employer, bla bla bla, my salary into a bank account. Nah, di sini dia bilang apa? Gitu ya, ini juga dia bilang apa, ini dia bilang apa, nanti diisi juga. So you have 3 exercise ya, jadi nanti di bawah latihannya ada 3 ya untuk listeningnya. Now I would like to also explain a little bit about grammar. Ini juga termasuk yang sering muncul di soal-soal TOEIC gitu ya, soal-soal tes. Verb, object, plus to. Nah, if you find a word seperti kata ini ya, ada kata want, ask, would like, will get sama help, lalu diikuti oleh objek, maka wajib maka wajib di sini ditambahkan kata to. Gitu ya, baru setelahnya verbnya. Jadi kalau mau meminta gitu ya, ini kan want, ask, terus would like, I will get help, itu kan artinya semuanya meminta. Nah, kalau meminta lalu disebutkan siapa yang diminta, siapa yang disuruh. Nah, apa yang disuruh itu harus pakai to dulu. Misalnya nih ya, Miss buat bahasa Inggrisnya saya ingin kamu mencintai saya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya bagaimana? Ini kan ada kata ingin, gitu ya. Dia termasuk ke dalam permintaan. Bisa pakai kata want. Lalu ada kamu di sini, you. Ada objeknya di sini. Ya kan disebutkan kan objeknya di situ. Nah, setelah objek ini wajib ditambahkan apa? Ditambahkan to dulu. Jadi setelah you-nya ditambahkan to, baru ditranslate mencintai, love. Makanya di sini jadinya I want you to love me. Bukan I want you love me. Jadi kalau buat status gitu ya di WA atau status di Instagram buat caption jangan bilang I want you love me, tapi di sini ada tambahan kata to-nya di sini. Walaupun artinya bukan saya ingin kamu untuk mencintai saya gitu ya. Tapi memang to di sini sudah menjadi rumusnya. Jadi I want you to love me. Lagi misalnya mereka membantu Joe membayar hutang. Nah, ya mereka itu kan they. Membantu itu masuk di sini nih, help. Ya, they help. Ada objeknya, objeknya si Joe. They help Joe. Membayar kan pay. Tapi ingat, kalau ada bagian dari kata-kata ini, ya verb yang ini, lalu ada objeknya, maka tambahkan to dulu. Jadi they help Joe to pay debt. Nah, itu ya. Jadi ada aturan penambahan to di sini.
Okay, and now let's continue first to the next part. Buat latihan satu lagi nih. Nah, oke. Jadi yang tadi ya verbs, object, to do. And now I want you to do this for exercise. Ini ada 4 latihan. Sama nih. Jadi ini ada contoh yang lainnya nih ya. Kalau misalnya ada kata advice, expect, tell juga sama katanya aturannya setelah ada objeknya nih ya seperti me, ada the bank, ada you, semuanya ditambahkan to gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama nih. Kalimat yang dia bilang adalah please sign the check ya. Tolong tanda tangani cek ini. Si Kasim ini berkata kepada turis. Nah, jadi kita mau buat nih kalimatnya. Jadi Kasim ya, ini kan tell ya. Tell-nya kita ubah menjadi told. Jadi verb 2 ya. Tell menjadi told. Kalau ask menjadi ask. Tinggal tambah d gitu ya. Advice juga ditambahin advised. Want jadi wanted. Ini Miss bantuin aja. Nah, would like tetap sama ya, would like. Jadi di sini Kasim, jadi kita ubah menjadi told ya. Told dia memberitahu siapa? Turis kan. Nah, told the tourist. Ini please sign the check-nya. Kita tambahkan to dulu, baru tambahkan verb-nya sign kan. Jadi to sign the check. Oke, sekarang Miss bantu yang nomor 2 ya. Sedikit Miss bantu yang nomor 2. Kita tulis dulu. Siapa nih? Masih Kasim kan? Berarti kita tulis Kasim. Lalu di sini kan ask nih. Udah Miss bantu jadi ask. Nah, jadi Kasim ask. Meminta kepada siapa si Kasim? Kepada Miss Watson. Ya kan? Ditulis saja Kasim ask Miss Watson. Ya, Miss Watson. Nah, untuk ngapain? Nah, tambahin dulu pakai to dulu. To, verbnya yang mana? Ini kan dia bilang would you fill out the form please? Berarti fill-nya di sini. Jadi Watson to fill ya, to fill out the form. Please-nya masih nggak usah. Gitu ya. Oke, so your exercise will be number 3, 4, and 5. 3, 4, 5 dikerjain ya buat latihannya. Oke. Well, so I think that's all for today. Thank you very much everyone for watching the video. So see you on the next meeting. So I end the video officially with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good morning. Good afternoon. Or maybe good evening because you watch it in the evening. So bye.